Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi. Tahun yang lalu ketemu di sini, sekarang ketemu di sini. Mudah-mudahan tahun depan ketemu lagi. Tahun berikutnya ketemu lagi. Tahun berikutnya ketemu lagi. Sampai akhirnya kita ketemu dengan yang kita nanti-nanti, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ngomong nggak panjang, insya Allah pendek, mudah-mudahan manfaat. Satu hal yang disampaikan oleh semua orang-orang yang jadi wali. Jadi walinya Allah. Jadi wali Allah itu gampang. Jadi kalau ada orang bilang jadi wali Allah itu susah, itu hoax. Yaitu hoax. Kenapa? Karena jadi setan itu gampang. Maka jadi wali harus lebih gampang. Makanya Allah Ta'ala memerintahkan kita dalam Al-Quran, fafirru ilallah. Kalau urusannya ke Allah, kalimatnya dengan lari kejar Allah. Ya, kejar ampunannya, kejar rahmatnya, kejar karunianya, kejar cintanya, dan lain sebagainya. Kejar. Pertanyaannya, Allah itu kalau dikejar lari menjauh atau lari mendekat? Lari mendekat. Siapa mendatangi Allah berjalan, Allahnya lari menyambut dia. Artinya sedikit saja upaya kita untuk berarah yang baik, maka Allah melimpahkan kebaikan yang tiada tara. Makanya jadi wali Allah itu mudah. Terus pertanyaan, gimana caranya jadi wali Allah? Gampang, amati, tiru, plek. Selesai. Lihat, amati, kemudian tiru, dan tirunya plek. Insya Allah jadi wali Allah. Dan saya udah amati, wali Allah dimanapun dari zaman sebelum Nabi Muhammad SAW sampai hari ini yang bisa saya amati ya, sampai hari ini. Dan nanti berikutnya pekerjaannya sama, sholat, puasa, zakat, haji, umroh, zikir, sholawat, istighfar, sodakoh, bekti sama orang tua, baik dengan tetangga, murah senyum, intinya pekerjaannya amal soleh. Kalau mau jadi wali Allah itu seperti jadi PNS, repot. Karena mau jadi PNS persyaratannya banyak. Persyaratannya banyak. Karena kompetisinya itu luar biasa, sementara stoknya terbatas. Yang jadi PNS itu dibatasi. Tapi kalau Allah Ta'ala siapa yang mau jadi wali, unlimited, enggak ada batasnya. Dan syaratnya sangat mudah. Cuman satu, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Kalau kalian cinta sama Allah, katakan wahai Nabi Muhammad SAW, kalau kalian cinta sama Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Amati, tiru, plek. Ikuti Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya ya Bu, boleh nanya ya Bu? Boleh. Ibu tiap hari pakai baju atau enggak pakai baju? Ada saatnya lepas baju atau enggak ada saatnya lepas baju? Ada saatnya lepas baju. Tiap hari duduk atau enggak duduk? Berdiri dari duduk atau enggak berdiri? Pengen duduk terus enggak ngadeg-ngadeg? Naudzubillah min dzalik. Tidur atau enggak tidur?
Pakai bangun atau bablas? Alhamdulillah pakai bangun. Makan atau enggak makan? Minum atau enggak minum? Keluar rumah atau enggak keluar rumah? Balik atau ngilang? Alhamdulillah. Ada keluar rumah, ada balik rumah. Naik kendaraan atau enggak naik? Pernah jalan atau enggak pernah jalan? Pertanyaan berikutnya, ke pasar atau enggak ke pasar? Ke mall atau enggak ke mall? Alhamdulillah, jenengan normal manusia. Ya, normal manusia. Lah jadi cara jadi wali itu gampang, duduk, cuman duduknya niru Nabi Muhammad SAW. Berdiri, dari duduk, berdirinya niru Nabi Muhammad SAW. Makan, sama, makan. Rasulullah SAW adalah bashar seperti kalian semua. Ya, tapi dapat wahyu, diajak bicara oleh malaikat, diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pangkatnya paling tinggi, paling mulia dengan segala keistimewaan yang unlimited. Didapatnya dari mana kalau kita pengen dapat pangkat-pangkatnya Nabi Muhammad SAW yang dikatakan al-ulama warathatul anbiya, orang yang belajar ilmunya Nabi, maka dia akan mewarisi apa yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi gampang atau susah? Makan tinggal niru Nabi, minum tinggal niru Nabi, tidur tinggal niru Nabi, duduk tinggal niru Nabi, keluar rumah tinggal niru Nabi, masuk rumah tinggal niru Nabi, naik kendaraan tinggal niru Nabi, masuk pasar tinggal niru Nabi, rabi tinggal niru. Nah, ini banyak ini yang nikahnya enggak niru Nabi Muhammad SAW. Nikahnya melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi cara jadi wali mudah atau susah? Mudahnya luar biasa. Judulnya tinggal alias hanya meniru satu manusia. Enggak niru banyak manusia. Dan yang ditiru alhamdulillah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dermawan yang luar biasa, tidak ada kesuksesan beliau yang disembunyikan. Beliau semuanya diajarkan. Cara makanku gini loh, cara minumku gini loh, cara tidurku gini loh, cara bangun tidurku begini loh, cara berdagangku begini loh. Semuanya dijelaskan. Sekarang mungkin kalau ada ya orang yang terkenal, orang yang tersohor, dia sembunyikan tuh rahasia-rahasia kesuksesannya. Bahkan di rumah bagaimana bercengkera sama istrinya mungkin disembunyikan. Cara makannya, doyannya makan apa mungkin disembunyikan. Tapi Nabi Muhammad SAW semuanya dijelaskan satu persatu detail. Sebelum wafat Nabi Muhammad SAW sudah menjelaskan sedikitnya di hadapan 120.000 sahabat ketika Hajjatul Wada, dan Rasul perintahkan sahabat dengan satu kalimat, ballighu anni walau ayah, sampaikan dariku meskipun cuma satu ayat, satu ilmu. Dan semua sahabat Nabi Muhammad SAW pekerjaannya sama, ngajari cara makan, ngajari cara minum, ngajari cara tidur, ngajari cara bekerja, ngajari cara bercocok tanam. Cara-caranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan saya, ibu-ibu pengen anaknya jadi orang sukses atau orang gagal? Pengen anaknya jadi orang sukses biasa atau sukses luar biasa? Mohon maaf, orang-orang yang ada sekarang ini di dunia, suksesnya sukses biasa-biasa saja. Suksesnya ada jangka waktunya. Suksesnya hari ini mungkin besok jadi petaka buat dia. Satu-satunya sukses yang tertinggi dan tiap hari semakin tinggi hanyalah suksesnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan kasih anaknya contoh yang lain. Jangan kasih anaknya contoh pengusaha sukses. Jangan kasih anaknya contoh orang pintar sukses. Jangan kasih anaknya contoh orang kaya sukses. Jangan kasih contoh anaknya ini ahli parenting sukses. Ini ahli kesehatan sukses. Sama semua ahli yang sukses itu gak bisa dibandingkan dengan kesuksesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulnya oleh Allah Ta'ala
Dinyatakan dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Allah udah bilang buat siapa? Buat orang-orang yang beriman. Liman kana yarjullah. Siapa orang berimannya? Yang dicari cuman Allah. Yang dicari cuman surga. Takut sama neraka. Orangnya banyak zikir. Yang modelnya seperti ibu-ibu dari tadi baca sholawat. Dari tadi berzikir. Di sini nggak minta roti meskipun dapat roti. Di sini nggak minta minum meskipun dapat minum. Di sini nggak minta dikipasi meskipun ada kipas angin. Nggak minta tapi dapat. Dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ibu-ibu minta cuma satu. Dapat ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang modelnya seperti ibu-ibu ini, kalau kemudian idolanya orang lain masih kurang puas dengan Nabi Muhammad SAW, Allahnya akan marah. Belum cukupkah kekasihku? Belum cukupkah Rasulku? Apa kurang sukses? Apa kurang sukses? 7 lapis langit sudah ditembus. Naik kendaraan yang tercanggih buruk sampai Sidratul Muntaha. Ilmu apa yang gak dimiliki Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam? Makanya kalau kalian benar-benar ngaku cari Allah, cari akhirat, pengen banyak zikir, satu hal saja, hanya satu, idolaku, nggak ada yang lain, harga mati idolaku, baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Makanya mulai hari ini menyambut lahirnya Nabi Muhammad SAW, yuk mulai kita rubah diri kita menjadi pecinta Nabi yang sebenarnya. Betul-betul kita perhatikan, duduk saya udah mirip Nabi atau belum, jalan saya udah mirip Nabi atau belum. Karena itulah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan, sungguh aku melihat yang paling mirip jalannya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Sayyidah Fatimah Zahra radhiyallahu ta'ala anha. Istri Nabi sampai memperhatikan mana manusia yang jalannya mirip Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena semua orang pengen mencontoh jalannya Nabi Muhammad SAW. Pengen mencontoh duduknya Nabi Muhammad SAW. Pengen mencontoh makannya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Mulai sekarang ajarkan itu ke diri kita, anak kita, pasangan hidup kita, teman kita, karyawan kita. Pokoknya mau sukses, bukan orang-orang yang sukses yang kita contoh, tapi contoh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak merendahkan siapapun, orang sukses dengan ilmunya, dengan keahliannya, silahkan dengan keahliannya. Tapi aku punya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ajak semua orang sukses itu, yang kaya, yang ahli, A, B, C, D. Kalian contoh Nabi Muhammad SAW. Enggak ada yang mirip Nabi, enggak ada yang seperti Nabi. Semuanya di bawah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Jelas ibu-ibu? Alhamdulillah. Dah, saya nggak mau ngomong panjang-panjang. Pendek saja, tapi nanti diamalkan. Tapi belum selesai. Belum. Masalah sholawat ini saya ungkap tiap tahun, tapi biar semakin mantep. Boleh ya? Allah mewahyukan. Ya memang saya hari ini dandan. Nah, saya nggak pernah dandan. Mungkin cuma setahun sekali atau setahun 2 kali saya begini. Ya, untuk maulid Nabi Muhammad SAW dan hal-hal yang saya rasa butuh dandan. Kalau yang lain biasa-biasa saja. Ya, biasa-biasa saja. Karena mengagungkan maulid Nabi, bulan kelahiran Nabi, itu tanda orang hatinya beriman, bertakwa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar Allah, itu bukti kalau hatinya bertakwa. Belum lagi, ya selendang ini hadiah. Ya, ini hadiah dari mertuanya keponakan saya. Yang kebetulan hari ini hadir dan lagi mitoni menantunya. Nah, makanya saya pakai untuk menyenangkan hatinya. Ibadah yang terbaik menyenangkan hati seorang mukmin. Jadi disawang, wah itu selendang dari saya. Mudah-mudahan dikirimi lagi. Ya, mudah-mudahan dikirimi lagi. Lanjut ibu-ibu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim
wa barik alaihi wa ala alihi. Ayat ini jelas, semua orang hafal insya Allah. Setiap maulid dibaca, ya setiap maulid dibaca. Tapi maknanya sejauh apa kita paham? Seberapa besar kita paham makna daripada ayat ini? Yang pertama, dalam ayat tersebut Allah mengumumkan, Allah bersolawat pada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, Allah memberitahukan, malaikat juga solawat pada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, ada kelompok yang diajak sama Allah untuk niru Allah, niru malaikat. Ajakannya pertama sifatnya wajib, setelah itu sifatnya anjuran. Pertama sifatnya wajib, setelah itu sifatnya anjuran. Maka siapa yang tidak mau mendengar ajakannya Allah ini, dia berdosa dengan dosa yang luar biasa. Karena itu saat ayat ini turun, sahabat pun heboh. Ya sahabat, heboh. Karena arti sallu, berdoalah kalian untuk Nabi Muhammad SAW. Doakan Nabi Muhammad SAW dan ucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Bukan solawat artinya. Solawat itu kan jamak dari sholah. Sholah artinya doa. Menjadi istilah buat kita. Yuk solawat. Artinya ayo berdoa. Berdoa untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat pun datang menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti diceritakan dalam kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan kitab-kitab yang lain. Kemudian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, adapun salam kami sudah diajari sama Allah. Salam kepadamu sudah diajari sama Allah." Ini tanda kutip penting. Artinya salam untuk Nabi SAW itu bukan karangan manusia. Salam untuk Nabi itu bukan ajaran manusia. Salam untuk Nabi itu langsung Allah yang mengajarkan. Kapan itu? At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Saat Mi'raj di Sidratul Muntaha, saat sendiri, nggak ada manusia di sana, nggak ada malaikat di sana. Malaikat Jibril pun nggak berani masuk, kalau masuk hancur. Yang ada hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi ngucap penghormatan pada Allah dengan kalimat at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Maka saat itulah Allahnya jawab. Allahnya jawab, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Siapa yang jawab? Allah. Jawabannya bentuknya apa? Salam. Bentuknya salam. Berarti salam yang ngajarin siapa? Allah. Di mana diajarkan? Di bumi? Bukan. Di langit? Bukan. Di ujungnya jagat raya. Enggak ada manusia di sana. Tempat yang paling mulia untuk Nabi saat itu bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu nabinya turun ke bumi, ke Mekah. Kemudian akhirnya perjalanan waktu turunlah ayat yang memerintahkan sholawat dan salam. Sahabat pun berkata, salamnya sudah diajari. Lah kalau sholawat ini mendoakan engkau, bagaimana wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka saat itulah Nabi tidak mengajarkan sholawat. Sampai hari ini Nabi Muhammad SAW tidak menjawab permintaan sahabat. Bagaimana kami bersolawat? Ya, seperti apa bersolawat mendoakan kamu wahai Nabi Muhammad SAW? Sama Nabi tidak dijawab, tidak diajarin seperti yang diminta sahabat. Justru Nabinya ngajarin sahabat, kalau bahasa kita, jangan nanya saya, minta saja sama Allah. Kulu, ucapkan saja kepada Allah. Allahumma sholli, ya Allah, tolong kamu bersolawat kepada Nabi Muhammad. Tolong kamu bersolawat kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita itu disuruh sama Allah solawat, jawaban kita apa? Allahumma sholli, ya Allah, tolong kamu solawat pada Nabi Muhammad. Allahnya bilang lagi, kalian semua solawat. Kita jawab, ya Allah, tolong kamu yang solawat. Pertanyaan saya, berarti Bapak, Ibu, teman-teman, sahabat umat Islam dimanapun berada, pernah enggak kita solawat? Tak pernah.
Kita hanya minta. Minta. Tulung Allah yang sholawat. Permintaan kita kepada Allah agar Allah sholawat, itulah yang disebut bersolawat. Jadi definisi sholawat adalah ketika kita minta sama Allah agar Allah bersolawat. Kenapa Nabi ngajarinya begitu? Karena tidak ada makhluk yang bisa nyolawatin Nabi seperti sholawatnya Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka begitu umat Islam ini mengucapkan Allahumma sholli, Allahumma sholli, Allahumma sholli. Mengucapkan seperti itu, Allahnya melihat, oh itu yang baca sholawat lagi suntuk punya hutang, tapi nggak minta hutangnya lunas. Tuh yang baca sholawat lagi rumah tangganya bermasalah, tapi dia nggak minta rumah tangganya dibereskan. Oh tuh yang baca sholawat, dia lagi punya penyakit, penyakitnya kronis, dia nggak minta sakitnya disembuhkan. Justru dia kok mintanya agar aku memuliakan nabiku, agar aku mengangkat derajat nabiku, agar aku merahmati nabiku, agar aku bersolawat pada nabiku. Karena kita mengutamakan Nabi Muhammad SAW di atas diri kita sendiri, di atas kepentingan kita, maka Allahnya bilang pada Nabi Muhammad SAW, sampaikan kepada umatmu, tidak ada satupun yang bersolawat kepadamu sekali, melainkan aku bersolawat kepadanya 10 kali. Sallu ala nabi. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Allah mengatakan kepada kita, karena kita ini sholawat, minta Allah nyolawatin Nabi, Allahnya senang, kita nggak mikirkan diri kita, Allahnya bilang, tuh untuk umatmu, aku sholawat kepadanya 10 kali. Sedangkan Allah Al-Khaliq, Allah itu yang menciptakan segala-galanya. Bilangan 1, 2, dan seterusnya adalah ciptaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak mungkin ada angka yang bisa menghitung, atau ada ukuran yang bisa mengukur, atau ada timbangan yang bisa menimbang sholawatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas kenapa Allah bilang 10 kali padahal nggak bisa dihitung? Itu adalah pemberitahuan. Sholawatku untuk Nabi, rahmatku, karuniaku, pengagunganku, kemuliaanku yang kuberikan untuk Nabi Muhammad SAW, yang nggak berhenti sepanjang waktu, yang besarnya semakin besar, yang nggak bisa diukur oleh apapun. Kamu karena mau mintakan itu untuk Nabi Muhammad SAW, aku beri kamu 10 kali lipat. Yang besarnya luar biasa. Makanya siapa sholawat gak mungkin celaka. Siapa sholawat gak mungkin rugi. Siapa sholawat gak mungkin dia jadi nista. Siapa sholawat gak mungkin dia gak akan selesai urusannya. Karena itulah para ulama selalu mengatakan aktsiru, perbanyaklah sholawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas Ibu-ibu? Jelas? Jadi sholawat biasa atau luar biasa? Luar biasa. Makanya kalau ada orang sholawat riya, sholawat ujub, sholawat pamer, sholawatnya tetap diterima. Lah kenapa? Dia cuma minta sholawat. Yang sholawat adalah Allah. Karena Allah yang sholawat, nggak mungkin Allah nolak Allah. Karena itu sholawat selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Terakhir, sikap politik Habib Novel untuk Pilpres 2024. Catat baik-baik. Catat baik-baik. Presiden yang saya pilih nanti adalah dia yang menang Pilpres 2024. Itulah pilihan saya. Siapa yang menang Pilpres 2024, itulah pilihan saya. Jelas? Nah, makanya ibu-ibu milih siapapun bebas. Kalau yang ibu pilih menang, berarti itu pilihan saya. Kita nggak pernah beda pilihan. Pilihanku selalu sama dengan pilihanmu. Namanya juga rahasia kan ya. Ya biar tetap jadi rahasia. Jangan sampai berpecah, jangan memusuhi, jangan paksakan orang lain nikah dengan Anda. Anda udah punya suami, nikmati suami masing-masing. Ya, muliakan suami masing-masing, pamerkan suami masing-masing. Jangan celah suaminya orang lain. Begitulah cara hidup yang baik dalam musim politik. Karena akan banyak, jangan sampai percaya. Kalau ada orang mengatakan Habib Novel pilih ini, Habib Novel pilih nanti. Kalau udah terbukti siapa yang dipilih jadi presiden, betul itu pilihan saya. Ya betul itu pilihan saya. Kenapa? Kalau saya umumkan kemudian kalah, berarti saya tidak sakti lagi. Ya tidak sakti lagi. Akhirnya saya rugi. Lebih baik untung daripada rugi. Biar Solo, Indonesia adem ayem, gak ada gejolak, semuanya bisa membangun bangsa lebih baik lagi. Terakhir,
jalankan sholawat pagi 10, sore 10, pagi 10, sore 10. Sederhana, pagi hari belum ngapa-ngapain. Saya mau ngadep Allah lewat Nabi Muhammad SAW. Allahumma, ya Allah tolong ya sholawatin Nabi Allah. Ya Allah tolong sholawatin Nabi. Itu artinya sholawat. Allahumma sholli, ya Allah tolong sholawatin Nabi. Makanya kalau kita baca maulid, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Tutupnya apa? Sholawatullah alaika. Sholawat-sholawatnya Allah untuk kamu. Karena sholawat itu dari Allah. Oleh Allah diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang saya ajak semuanya nutup dengan doa yang biasa saya pakai di majelis Ar-Raudhah. Salah satu doanya, ada dua tapi satu saja. Tentunya suara saya tidak bagus, maka nanti biar diikutin oleh backing vokal saya. Suara latar saya yang suaranya di bawah saya. Di bawah saya lebih tinggi, jeleknya maksudnya. Ya, saya lebih tinggi jeleknya. Semua ikut ya. Biar dapat barokah. Ini doanya Habib Ali Habsyi. Bentar lagi kan ada haul Solo. Sekaligus saya umumkan hari Jumat tanggal 6 Oktober. Jumat 6 Oktober Ba'dal Isya. Insya Allah Jumat Kliwon dan itu Maulid Akbar Majlis Ar-Raudhah. Di sini insya Allah Jumat 6 Oktober Ba'dal Isya. Berlaku untuk umum siapapun dan agamanya apapun. Terserah silahkan datang. Yang ngaku teman saya, enggak mau datang, enggak pengen datang, saya coret dari daftar teman. Enggak pengen, enggak mau loh ya. Kalau berhalangan itu lain masalah. Niat saja kok enggak mau, saya coret dari daftar teman. Yang penting nih, niat dan tolong bantu sampaikan pada yang lain. Jumat Ba'dal Isya 6 Oktober. Masih Jumat ini, Jumat yang akan berikutnya lagi. Siap men-share kepada yang lain? Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, asyraqal badru alaina, wa khatafa badrut tamami, mithla husni ma ra'ayna fil iraqaini wasyami, rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul hitami, wa'tina ma qad sa'alna min atayakal jisami, wakrimil arwaha minna bilika khairil anami, wabalighil mukhtara anna min salatin wa salami, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, tetap suara saya yang terbaik. Yang lain gak mampu ngikutin. Mau ngerendah kerendahan, mau tinggi ketinggian. Mohon maaf.
belum latihan menyesuaikan suara saya. Penutup saya minta dua doa. Yang pertama, agar keponakan saya beserta kandungannya dan suaminya dan keluarganya sehat walafiat. Ya, nanti lahir jadi anak yang selamat, soleh, solihah ila yaumil qiyamah, bisa menyenangkan orang tuanya ilal jannah. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Yang kedua, satu Al-Fatihah, karena di sana itu saya lagi bangun dan saya tiap bulan harus angsur pelunasan tanahnya, yang sisa hutangnya masih wow, ya masih wow. Dan tiap bulan saya harus ada dana minimal 1,5 M, itu minimal, dan pembangunan tidak boleh berhenti, hall harus sudah bisa dipakai insya Allah. Kalau bukan karena Fatihahnya ibu-ibu, itu sesuatu mungkin gak masuk akal, maka saya minta satu Fatihah agar pembangunannya lancar, selamat, manfaat, barokah, rezekinya datang berlimpah dari segala arah, gak pakai susah payah, yang membantu dalam bentuk apapun oleh Allah Ta'ala diberi balasan dunia akhirah, balasan yang berlipat-lipat, kesenangan di dunia, kebahagiaan di dunia, dan sampai di jannah. Dan kelak mudah-mudahan bangunan ini bisa menyenangkan siapapun yang masuk ke dalamnya, terutama menyenangkan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-hadiniyah wa ala kulliyatin shalihatin jami'ah wa ala man habuna ali ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Jazakumullah khairan wal minkum. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.